Oke, Om Pamanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, main-main lagi, Omku. Jadi aneh, kita nih baru sampai ke karting. Ini Sabtu hari pertama, tanggal 26. Ini bengkel-bengkelnya, pedok-pedoknya nih. Ini ada manajer ompong. Nah ini kontrakan kita kayak gini nih Om. Seperti biasa. Terima kasih Om Dodo, Bang Idan DMC udah minjemin pedoknya. Ayo Bang Panji, mantap. Nah ini pembalap gua harus kenyang nih. Ini juga nih. Makan gas. Oke, kita santai-santai dulu sambil nikmatin matahari pagi ya kan. Kali ini kita Vespa-nya nggak touring dulu Om, nggak riding dulu, kita fokus kebut-kebutan. Asik. Jam berapa sekarang? Jam berapa Gus? Jam 8 pas. Jam 8 lewat 4. Jadi ini kwitansi pendaftarannya Om. Begitu kita bayar dari link tuh kan ada di IG. Pokoknya ikutin caranya, bayar, transfer. Nah transfernya itu kalau untuk di kelas Scooter Prix ini kita transfer harus via ATM, jadi nggak bisa M-Banking. Mungkin dia panitia butuh struknya kali ya. Kita di kelas non pembalap, tune up non pembalap. Biayanya itu juga 50.000 satu motor. Ini untuk kisnya, jadi kalau untuk pembalap yang belum punya kis tuh bisa bikin langsung di lokasi pas Jumatnya. Jadi kan KTT itu Sabtu, nah Jumatnya bisa bikin tuh langsung jadi jadwal KTT dan free practice. Sekarang itu udah sampai 2 tak standar pemula. Setelah ini break azan, isoma 1, 2, 3. Nah kita yang ketiga habis zuhur. Kita main di non pembalap. Berpraktisnya habis zuhur. Nanti nih kemungkinan KTT-nya habis asar. Ini yang ditandain lobang. Ini pembalapnya bagus. Ini Saprol asisten manajer ompong lagi nonton Topeng Monyet. Ini pembalap kecil nih, cuman belum balapan nih, masih balap lari ya guys ya. Lari dulu, pantau dulu ya kan. Nanti Bagas masih sering latihan, cuma pakai Jepangan dulu biar lancar, baru bawa Vespa ya guys ya. Oke Omku, sekarang udah jam 3 lewat 15. Sebentar lagi waktunya KTT non pembalap. Ini udah siap-siap. Kalau cuaca sedikit mendung sih, cuma kayaknya sih nggak hujan. Berawan lah, ini berawan kayak ini. Ya mudah-mudahan aja nggak hujan, karena kita nggak punya ban basah. Bannya ban kering doang. Hujan Om, tapi alhamdulillah udah selesai. Jadi tadi ada satu kelas yang dibatalin karena kondisi cuaca tidak memungkinkan. Takut petir juga, lagi musim petir kemarin kan tuh. Oke, sampai ketemu di hari Minggu di final. Tadi dapat start itu urutan ke-9. Ya mudah-mudahan besok lebih maksimal lagi. Oke, baik lagi. Selamat pagi Omku. Ini hari kedua, hari Minggu, tanggal 27. Ini untuk pembelian tiket
Scooter Prix. Nah di sini kalau mau beli tiket nanti ditukar gelang. Kayak gini, pit crew-nya gelang sekarang. Nah ini kita masuk ke pedok. Jadi tadi motor tuh apa ya, apinya tuh berbet. Jadi coilnya bermasalah di kabel masanya. Tapi udah ditanganin. Cuaca bagus, cerah, alhamdulillah. Nah ini kontrakan kita, pedok kita. Pedok dari DMC Om Dodo, Bang Idan, makasih udah dipinjemin. Semoga berkah usahanya, lancar bengkelnya, amin. Ini jadi mau timingnya digeser lagi sedikit, tadi terlalu maju. Ini pembalapnya bagus. Lagi ngopi nih Om, jangan lupa ngopi dulu Om, ya gak? Kayak biasa yang aneh bilang nih, video kalau nggak bermanfaat paling nggak bisa temen buat ngopi lah. Gorengan juga ada nih. Kita itu race nanti di race ke 1, 2, 3, race ke 6. Masih keburu sih, ini baru warming up pertama. Oke, sampai ketemu di garis start. Asik. Oke Om Paman, setelah ini tune up non pembalap. Ini bagus, sudah mau masuk waiting zone untuk pemasangan transponder. Bismillah, doain semoga ada cintanya. Ya semoga dapat itu ya, hasil terbaik lah, juara bonus, yang penting finish, joki selamat, amin. Kita akan saksikan kembali dari jelajah final 2 tak tune up non pembalap. Inilah dia starting gridnya. Di row pertama ada Agam Reki Maulana, Ridwan R. Rahman dan M. Rafa. Di row kedua M. Firdaus, M. Lutfi Barkah dan Lutfi Ahdiansa. Di row yang ketiga ditempati Muhammad Dio Saputra, M. Nur Iqbal dan Tubagus Rizky Sanjaya. Di row keempat yang ditempati Sofa Octavian, Tubagus Sidik dan Maulidi Rahmani. Di row kelima ditempati oleh Asep Solahuddin, Panji Satrio dan Muhammad Sultan Badrudin. Itulah 5 row, 15 grid position hasil daripada QTT yang sudah dilakukan pada hari kemarin di kelas 2 tak tune up non pembalap. Agam Reki Maulana yang berhasil mencatatkan waktu tercepat pertama. Kita akan kembali saksikan akankah dia mampu memanfaatkan start, berada di urutan terdepan. Warm up lap 1 putaran tadi sudah selesai mereka lakukan setelah melakukan setting lap dan juga pemanasan ban terlebih dahulu. Saat ini konsentrasi. Sesaat lagi akan sudah dilepas dan let's gas! Go! 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 Memasuki di tikungan pertama, kita nantikan bersama-sama ada Agam Reki, Ridwan R. Rahman, M. Rafa, M. Firdaus, begitu pula Lutfi Barkah, Lutfi Ahdian, Muhammad Dio, M. Nur Iqbal. Kita nantikan saja bersama-sama memasuki di lap yang pertama. Bagaimana tadi Agam Reki yang berhasil mampu memanfaatkan start, berada di urutan depan, melesat begitu cepat. Agam Reki, bagaimana dia kali ini berada pada posisi pertama untuk bisa memperlebar jarak di awal-awal lap. Tentunya ini strategi yang harus bisa mampu diterapkan oleh para pembalap ketika memang memiliki kecepatan yang begitu baik, ataupun juga terlihat ada kecepatan yang sangat begitu signifikan dari para kompetitornya. Di sana ada Ridwan R. Rahman yang berada pada posisi kedua, begitu pula M. Rafa yang berada pada posisi ketiga. 1 lap pertama, kita nantikan saja bagaimana Agam Reki dan juga Lutfi Barkah. Oh, satu pembalap di mana M. Firdaus. Sayang sekali M. Firdaus dari SFL 114. Setelah tadi sempat berada pada posisi keempat, M. Firdaus, di mana kali ini ia harus melempar jauh. Tergelincir tadi M. Firdaus.
Sayang sekali Firdaus, nampaknya dia kurang begitu konsentrasi ketika tadi memasuki tikungan, padahal dia sudah berada pada posisi yang sudah tepat. Tetapi nampaknya ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang Firdaus sehingga posisi ketiganya kali ini pun harus terlempar jauh. Agam Reki, Lutfi Barka, Ridwan Rahman, Firdaus dan juga Rafa, 5 posisi terbaik yang saat ini ditempati oleh 5 pembalap terdepan di grup yang pertama. Dan posisi pertama ditempati oleh Agam Reki, nampaknya dia sudah berhasil memperlebar jarak dengan 2 kompetitornya di sana, di mana ada Lutfi Barkah dan juga Ridwan Rahman yang kali ini mencoba melakukan persaingan perebutan posisi kedua yang saat ini ditempati oleh Lutfi Barkah. Posisi kedua yang ditempatinya pun belum cukup aman karena Ridwan Rahman yang berada pada posisi ketiga siap untuk bisa mengambil alih posisi kedua. Saat ini masih melakukan penjajakan terlebih dahulu, begitulah ada Rafa dan juga Muhammad Deo Saputra yang berada di grup ketiga pada persaingan perebutan posisi keempat, di mana Rafa yang kali ini di posisi keempatnya belum cukup aman. Lutfi Barkah dan Ridwan Rahman pada persaingan di perebutan posisi kedua, di mana kali ini jaraknya adalah kurang lebih 1.792 dan 2256, 2 detik poin 256 jarak antara Ridwan Rahman dan juga Agam Reki yang berada pada posisi pertama. 2 lap ataupun juga di lap yang ketiga, Agam Reki nampaknya dia benar-benar begitu menguasai dan juga mendominasi jelajah final kali ini. Bagaimana terlihat sekali begitu signifikan kecepatan daripada seorang Agam Reki, sulit untuk bisa ditandingi oleh 2 kompetitornya di sana. Dan Lutfi Barkah dia di posisi kedua, bagaimana untuk mencoba mengamankan posisi keduanya, berusaha memperlebar jarak tadi dengan Ridwan Rahman. Dan kali ini pun kita lihat saja pada persaingan di perebutan posisi ke-6, nampaknya ada Lutfi Ahdian dan juga Tubagus Rizky. 2 riders, nampaknya 3 riders, ada Sofa Octavian, di belakangnya ada Sofa Octavian, Lutfi Ahdiansa, Tubagus Rizky Sanjaya. Pada persaingan di perebutan posisi ke-6 masih banyak sekali peluang bagi Lutfi Ahdiansa untuk bisa mampu merebut satu kedua. Oh, kita nantikan saja bersama-sama. Nampaknya satu pembalap nampaknya terjatuh di sana. Apakah Ridwan Rahman? Padahal tadi Ridwan Rahman dia sendirian berada di posisi ketiga. Ridwan Rahman, Rafa yang kali ini berhasil mampu memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Ridwan Rahman tadi. Rafa berada pada posisi ketiga dan Muhammad Deo di posisi keempat. Keduanya kali ini terlibat pada persaingan di perebutan posisi ketiga. Apakah Muhammad Deo akan bisa mampu berhasil mengambil alih posisi ketiga yang saat ini ditempati oleh Rafa? Jarak yang terlihat begitu rapat sekali dari keduanya, ini sangat memungkinkan sekali bagi Muhammad Deo untuk bisa berhasil mengambil alih posisi ketiga dari Rafa. Delapan lap nampaknya dari jalannya final, 2 tak tune up non pembalap, setengah perjalanan yang sudah mereka lewati, dan kali ini menyisakan 3 lap. Agam Reki luar biasa sekali dari garasi 22. Agam Reki sendirian saja berada di depan, hampir bisa dipastikan apabila tidak mengalami kendala, Agam Reki untuk bisa menuntaskan 3 lap ke depan dan berhasil finish di posisi pertama. Kita lihat saja masih ada 3 lap bagi seorang Agam Reki. Dia begitu percaya diri, begitu meyakini bahwa final 2 tak tune up non pembalap akan menjadi miliknya ketika memang para kompetitornya masih belum berhasil. Oh, apa yang terjadi? Ini adalah salah satu pembalap dengan posisi racing muffler terlepas, knalpotnya terlepas. Rafa nampaknya sayang sekali bagi Rafa. Oh, bagaimana dia sempat berada pada posisi yang pertama
di posisi pertama tadi, dan tentunya harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu karena ini sangat membahayakan sekali bagi para pembalap yang berada di belakangnya. Sangat disayangkan sekali tentunya bagi M. Rafa ketika dia sudah berada pada posisi ketiga, tetapi racing mufflernya tadi terlepas. Ini harus diperhatikan tentunya untuk para mekanik. Bagaimana dari setiap jalannya race final, tentunya harus sudah dipastikan bahwa seluruhnya sudah dalam kondisi siap bertarung. Terbukti dari tadi ada satu pembalap di mana M. Rafa, dia sudah berada pada posisi ketiga. Knalpotnya tadi terlepas dan tentunya tidak bisa lagi untuk melanjutkan jalannya perlombaan, dan sangat disayangkan posisi ketiga kali ini pun harus terlepas begitu saja, dan kali ini ditempati oleh Muhammad Deo Saputro yang berada pada posisi ketiga. Lutfi Ahdian di posisi keempat dan Tubagus Rizky yang berada di posisi kelima. Inilah dia Agam Reki. Luar biasa sekali Agam Reki sendirian pada menguasai dan juga mendominasi jalannya final 2 tak tune up non pembalap. Hampir tidak mendapatkan sentuhan sedikit pun Agam Reki sejak start dilepas. Tadi dia berusaha sejauh mungkin di lap-lap awal untuk meninggalkan jauh para kompetitornya, dan strategi ini sangat berhasil dilakukan oleh Agam Reki karena memang setup mesin skuternya ini sangat baik sekali, mampu dioptimalkan dengan sangat baik oleh Agam Reki, ditunjang dengan stamina, skill, dan juga energi yang dimiliki oleh seorang Agam Reki ini sangat baik sekali, sehingga dia mampu mendominasi dan juga menguasai dari jalannya final 2 tak tune up non pembalap ini, dan tidak ada sedikit pun perlawanan dari para kompetitornya karena memang sangat sulit sekali untuk bisa mampu menandingi kecepatan dari Agam Reki. Beberapa saat lagi checkered flag akan segera dikibarkan dan finish di posisi pertama Agam Reki Maulana dari garasi 22 Jawa Barat, finish di posisi kedua. Finish di posisi kedua, di posisi pertama, di posisi kedua ditempati oleh M. Lutfi Barkah. M. Lutfi Barkah dari CSR Insya Allah Racing si jago Kebumen. Dan finish. Ya, alhamdulillah udah selesai. Jadi finish ke-7 Om. Finish ke-7, tadi sudah sempat ke-5 kan, cuma jatuh di tusuk konde. Ya belum rezeki lah. Jatuh kanan tadi terlalu miring kayaknya. Memang jam terbangnya juga kita harus sering banyak latihan. Tapi alhamdulillah bagus, nggak apa-apa, badannya baik-baik aja. Yang penting joki selamat ya kan. Rezeki nanti bisa dicari lagi. Yang penting jangan nyerah aja ngoprek motor. Oke, kita lanjut lagi. Kita ngopi-ngopi dulu. Nanti bisa nonton kelas-kelas utama tuh, kelas-kelas yang motor-motor kenceng dan pembalap-pembalap profesional. Seru tuh. Oke, Om pamanku. Udah sore, udah kita siap-siap pulang. Ini lagi beres-beres. Sampai ketemu di main-main selanjutnya Omku. Jangan lupa Vespa-nya dipanasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.